Berat dan kooperatif, kita mulai aja untuk yang pertama. Nah, ini urutan materi yang akan saya ajarkan hari ini. Yang pertama, organisasi taman siswa, Partindo, PNI Baru, Parinda, Parindra, Gerindo, dan Gapi. Setiap slide Pak, saya tadi saya ulangi disconnect 2 Pak, baru kali masuk ya. lagi Pak. Siapa? Tadi saya disconnect baru masuk lagi Pak. Ya, siap Eriko. Sudah, saya langsung contreng. Oke. Maaf ya, saya ulang lagi. Setiap slide saya ulang 2 kali ya, karena request dari angketan kemarin ya. Oke. Baik, kita langsung aja untuk yang pertama dari Taman Siswa. Nih, kalau kita berbicara taman siswa, mungkin di benak atau pemikiran kalian ya bahwa taman siswa ya singkatannya Tamsis ya. Jadi taman siswa itu berdasarkan buku yang saya baca itu ada 2, yaitu taman dan siswa. Taman artinya tempat bermain atau tempat belajar, siswa artinya murid gitu. Taman Siswa didirikan tanggal 3 Juli 1922 oleh tokoh bernama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mempunyai nama asli yaitu Suwardi Surya Ningrat. Organisasi Taman Siswa bukan organisasi politik. Aktivitasnya bukan aktivitas politik, tapi aktivitas di bidang pendidikan. Taman siswa lebih fokus pada pendidikan. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa pendidikan adalah sarana yang efektif untuk memajukan bangsa. Nah, kita ketahui bahwa dengan pendidikan bisa mencetak generasi yang unggul, bisa mencetak calon pemimpin bangsa, bisa mencetak sebuah generasi yang akan menjadi tumpuan bagi kemajuan suatu bangsa. Itu ya untuk pembukaannya mengenai taman siswa. Saya ulang sekali lagi. Taman siswa berasal dari 2 kata, taman dan siswa. Taman artinya tempat bermain atau tempat belajar, siswa artinya murid. Taman siswa didirikan tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara yang memiliki nama asli Suwardi Suryaningrat. Saya ulang sekali lagi bahwa Taman Siswa bukan organisasi politik, kegiatannya juga bukan kegiatan politik, tapi orientasinya pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan merupakan sarana yang efektif untuk memajukan bangsa, mencetak generasi unggul, kemudian mencetak calon pemimpin bangsa, dan generasi untuk tumpuan kemajuan bangsa. Nah, ini untuk taman siswa. Kita masuk berikutnya ya teman-teman. Ada yang dinamakan metode pengajaran dari taman siswa. Silakan dilihat. Metode atau konsep taman siswa ini ada 3. Saya ambil dari buku Iwayan Badrika dari Erlangga. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Di depan harus bisa memberikan teladan atau contoh. Jadi seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi jadikan contoh oleh siswanya. Jadi harus dijadikan contoh untuk siswanya. Itu yang pertama. Yang kedua, in madio mangun karso. Artinya di tengah-tengah harus bisa menciptakan prakarsa dan ide. Seorang guru harus menjadi inspirasi agar siswanya bisa berkembang dan bisa meningkatkan kemampuannya. Kemudian yang terakhir, Tutwuri Handayani bisa diartikan bahwa di belakang pendidik harus memberikan dorongan dan arahan. Maksudnya begini, jadi seorang guru harus mampu mendorong siswanya
untuk selalu belajar tuntas dan maju secara berkelanjutan. Artinya seorang guru itu harus mengajarkan kalian pembelajaran, di mana ketika kita diberikan pelajaran, kita harus belajar, dan belajar. Sebab belajar tidak mengenal usia. Rasulullah SAW pernah bersabda, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Itu ya teman-teman. Untuk yang berikutnya saya ulang lagi ya. Konsep pengajaran taman siswa. Yang pertama adalah ingarso sung tulodo. Artinya di depan seseorang harus bisa menjadikan contoh dan teladan bagi siswanya. Seorang guru harus jadi teladan atau contoh bagi siswanya. Yang kedua, inmadio mangun karso. Artinya apa? Di tengah-tengah seorang guru harus menjadi inspirasi bagi siswanya untuk mengembangkan dirinya. Kemudian yang ketiga, tutwuri handayani, artinya seorang guru harus mampu mendorong siswanya untuk selalu belajar dan maju secara berkelanjutan. Artinya kita harus belajar sampai belajar itu benar-benar membuat kita lebih baik dari yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian ketika taman siswa berdiri, apakah mudah dalam menjalankan organisasinya? Saya jawab, itu tidak mudah. Organisasi taman siswa ketika berdirinya mendapatkan rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Apa rintangannya? Silakan dilihat di slide berikutnya. Jadi rintangan yang dialami oleh taman siswa adalah adanya peraturan Belanda mengenai sekolah liar, atau dalam bahasa Belandanya Wilde Scholen Ordonansie. Wilde Scholen Ordonansie. Apa itu Wilde Scholen Ordonansie? Wilde Scholen Ordonansie itu undang-undang sekolah liar. Apa itu sekolah liar? Sekolah liar adalah sekolah swasta yang tidak didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kasarnya gini teman-teman. Jadi pada masa itu pemerintah kolonial Belanda tidak banyak mendirikan sekolah-sekolah, hanya beberapa saja. Nah, kemudian golongan yang lain merasa sadar bahwa pendidikan itu penting, maka mendirikan sekolah-sekolah dengan usaha sendiri. Nah, kemudian pemerintah kolonial mengetahui banyaknya sekolah swasta yang berdiri tanpa mereka dirikan, lalu disitulah muncul undang-undang sekolah liar. Kenapa teman-teman kok muncul undang-undang sekolah liar? Kasarnya untuk menghambat banyaknya berdiri sekolah liar teman-teman. Intinya, pemerintah kolonial Belanda tidak mau rakyat Indonesia pinter semua, gitu kan? Kenapa? Karena kalau misalkan rakyat Indonesia pinter semua pada masa itu, kedudukan mereka terancam. Rakyat Indonesia akan sadar bahwa dirinya sedang dijajah, selama ini dimanfaatkan, maka timbul kesadaran nasionalisme untuk segera bebas dari penjajahan. Nah, disitulah kemudian ketika perlawanan semua sudah bersatu, ya otomatis kedudukan mereka terancam. Tuh, makanya adanya undang-undang sekolah liar. Nah, teman-teman, bagaimana sikap dari Ki Hajar Dewantara terhadap undang-undang sekolah liar? Menyikapi adanya undang-undang sekolah liar, sikap Ki Hajar Dewantara tidak mundur, tapi maju. Berjuang tak kenal lelah, agar undang-undang itu dihapuskan dan taman siswa yang didirikan tidak dibubarkan. Akhirnya setelah perjuangan tak kenal lelah, tahun 1933 secara resmi pemerintah kolonial Belanda mencabut undang-undang sekolah liar. Atas jasanya pemerintah Indonesia memberi gelar kepada Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia. Saya ulang sekali lagi. Rintangan yang dialami oleh taman siswa adalah undang-undang sekolah liar. Apa itu sekolah liar? Sekolah liar adalah sekolah swasta yang tidak didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Oke. Kemudian bagaimana reaksi Ki Hajar Dewantara terhadap undang-undang sekolah liar?
Ki Hajar Dewantara maju dan berjuang tak kenal lelah agar undang-undang itu dihapuskan dan taman siswa yang didirikan tidak dibubarkan. Akhirnya dengan perjuangan tak kenal lelah, tahun 1933 Undang-Undang Sekolah Liar itu dicabut oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan kemudian atas jasanya di bidang pendidikan, pemerintah Indonesia memberikan anugerah atau gelar kepada Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia. Kalau mungkin Bu Eni pernah menyinggung kalau yang namanya Bapak Pendidik pemberian gelar dalam stratifikasi sosial ini disebut dengan assign status ya teman-teman ya, pemberian status. Ini dalam pelajaran sosiologi. Oke, saya lanjut ya, maaf dicampur ke sosiologi nih. Saya lanjut berikutnya ada Partindo. Nah, ini dia nih. Kalau kita berbicara Partindo, teman-teman, ini merupakan kelanjutan dari PNI. Jadi sebelumnya begini, teman-teman. Dulu kan PNI didirikan oleh Soekarno. Nah, kemudian ketika Soekarno ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda, PNI kemudian bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Nah, itu ya. Di mana dia tersesat dan tahu arah jalan pulang kalau kata ini ya lagu Butiran Debu tuh. Nah, akhirnya karena berbagai pertimbangan Sartono kemudian membubarkan organisasi PNI yang telah didirikan oleh Soekarno. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, salah satu yang kontra itu dua tokoh. Yang pertama adalah Muhammad Hatta, yang kedua Sultan Syahrir. Bahkan Muhammad Hatta mengkritik keras mengenai sikap seorang Sartono. Jadi PNI itu dibubarkan oleh Sartono. Nah, ketika PNI dibubarkan oleh Sartono, Muhammad Hatta mengkritik keras bahwa tindakannya itu merupakan tindakan yang diibaratkan takut, ya, tidak tepat. Harusnya setelah Soekarno ditangkap, justru PNI harus maju. Nah, kemudian PNI kemudian Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan PNI yang lain, yaitu PNI baru. Sementara Sartono yang membubarkan PNI mendirikan organisasi bernama apa? Partindo. Nah, jadi Partindo adalah organisasi atau partai yang didirikan oleh Sartono. Itu fotonya ya, teman-teman ya. Nah, pada masanya Partindo merupakan organisasi yang banyak peminatnya, teman-teman. Kenapa? Karena faktor Soekarno yang menjadi daya tarik dalam partai tersebut. Apa daya tariknya? Soekarno merupakan tokoh yang visioner, tokoh yang tegas, pidatonya juga lihai, mantep lah gitu ya. Dan kemudian dalam ngerangkul rakyat itu bagus. Nah, itulah yang menyebabkan Partindo diminati. Nah, kemudian berikutnya konsep yang dipakai Partindo adalah sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Sosionasionalisme nama lainnya adalah cinta tanah air. Bangga menjadi bagian bangsa, siap rela berkorban demi nusa dan bangsa, dan siap mempertahankan nusa dan bangsa. Itu nasionalisme. Kalau demokrasi, maaf teman-teman, untuk kelas IPS dulu waktu kalian kelas 10, PPKN-nya sama Bu Anis atau Pak Pramono? Pak Pram. Dulu Pak Pram, oke. Jadi Pak Pram pernah menyampaikan nih, ada istilah demokrasi, ya, demos dan kratos. Jadi demokrasi itu adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, di mana rakyat menjadi kekuasaan tertinggi ya. Nah, itu untuk yang sosiodemokrasi. Nah, kemudian teman-teman, keterangan berikutnya adalah bahwa Partindo merupakan organisasi yang memiliki kesamaan dengan Indes Partes. Apa kesamaannya? Terang-terangan mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Saya ulang sekali lagi,
Partindo adalah organisasi yang didirikan oleh Sartono. Partindo adalah organisasi yang diminati pada masa itu karena faktor Soekarno yang memiliki daya tarik tersendiri di mata masyarakat. Konsep yang dipakai adalah nasionalisme dan demokrasi. Nasionalisme cinta tanah air, demokrasi adalah sebuah sistem atau paham di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan Partindo secara organisasi, secara kebijakannya itu senantiasa mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Jadi dengan kata lain, perjuangannya hampir sama dengan Indes Partes, yaitu terang-terangan mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Lanjut berikutnya, ada tokoh dari Partindo. Yang pertama Soekarno, Sartono, Anwari, Adam Malik, Wikana, Suwiryo, Amir Saripudin, Yap Tiam Hin. Nah ini teman-teman silakan kalian lihat di fotonya. Ini Soekarno ketika berumur 30 tahun. Dan tokoh di sebelahnya yang memakai peci putih adalah Haji Agus Salim, tokoh dari Sarekat Islam. Tokoh yang memiliki kemampuan diplomasi dan menguasai 7 bahasa asing. Nah ini ya tokoh dari Partindo. Kemudian saya lanjutkan lagi ya, Oke, ada tujuan Partindo teman-teman. Nah, tujuan Partindo yang pertama adalah memupuk semangat berdikari, yaitu berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Lalu perbaikan hubungan dalam masyarakat, pembentukan pemerintahan berdasarkan demokrasi, mewujudkan Indonesia merdeka, dan kemerdekaan adalah hasil sendiri tanpa campur tangan penjajah. Jadi saya ulang sekali lagi, tujuan dari Partindo adalah memupuk semangat mandiri, kemudian perbaikan hubungan masyarakat, pembentukan pemerintahan yang demokrasi, kemudian mewujudkan Indonesia yang merdeka, dan dalam kemerdekaan tanpa campur tangan negara penjajah. Itu tujuan Partindo. Oke, sampai di sini kelas IPS 3 dan IPS 4. Saya terlalu cepat nggak? Silakan. Enggak, Pak. Oke, baik. Saya lanjut berikutnya ya. Oke. Nah, kegiatan Partindo. Oke. Untuk Partindo, kegiatannya ada 3 ya, teman-teman ya. Yang pertama ada kegiatan sosial ekonomi, mempersiapkan Indonesia merdeka, dan mengadakan rapat serta kongres. Ini untuk kegiatan Partindo. Saya lanjut. Nah, ternyata teman-teman, Partindo ini mengalami kemunduran, di mana dalam bukunya Iwayan Bardika dan Bu Ratna Hapsari, serta bukunya Pak Habib yang kalian dibagikan oleh sekolah, ada beberapa hal. 1, Partindo dianggap terlalu radikal. Ya mungkin kalau dalam bahasa kita kasar-kasarnya terlalu terang-terangan ya dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Itu yang pertama. Kemudian Soekarno ditangkap lagi. Nah, untuk yang kedua ini teman-teman, Soekarno itu dibuang ya ke mana? Ende Flores ya teman-teman ya. Jadi untuk yang kedua itu Soekarno dibuang ke Ende Flores. Dan yang ketiga, setelah Soekarno ditangkap, Partindo tidak berkembang pada umumnya. Itu ya kemunduran Partindo. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan nggak? Oke, baik. Sebelum saya mulai, nah, kalau misalkan teman-teman masih ingat dulu yang kemarin saya sampaikan. Hah? Apaan tuh? Oke, saya nyampe mana lagi tadi? Jadi gini, dulu ketika Soekarno dan Hatta itu sebelum bersatu, mereka saling mengkritik satu sama lain. Soekarno mengkritik Hatta, Hatta mengkritik Soekarno. Nah kemudian di tahun 1933 mereka kemudian dipersatukan,
dan bekerja sama satu sama lain. Nah, kemudian teman-teman, perlu kalian ketahui juga pada masa pergerakan nasional itu semua serba sederhana. Bahkan teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari foto-foto terdahulu, siswa SMA pada zaman pergerakan nasional itu nyentrik ya teman-teman ya. Jadi sepatunya pantufel, kemudian celananya hitam, ya, bahan gitu kan. Kemudian pakai jas, pakai yang namanya topi, pakai tongkat, terus kemudian dasinya kupu-kupu. Nah, itu tuh ya, saya pernah lihat di bukunya ini, biografi Muhammad Hatta. Wih, anak SMA pada waktu itu seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ada yang anak SMA pada waktu itu pakai dress code, itu tidak seperti itu, tapi celana pendek di atas lutut, teman-teman. Wow, nah itu tuh ada tuh pada masa itu, ya. Nah, itu ya sebagai intermezzo saja. Kita lanjutkan ke poin yang ke-11. Nah, PNI baru. Coba teman-teman dari IPS 3 dan IPS 4, kira-kira ini foto siapa? Sultan Syahrir. Ya, good. Itu Sultan Syahrir. Ya. PNI baru adalah partai atau organisasi yang didirikan oleh dua tokoh yang berasal dari Sumatera Barat, Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Nah, organisasi PNI baru ini memiliki kesamaan dengan Partindo ya teman-teman, artinya non-kooperasi. Ya, tidak bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Cuman bedanya, kalau Partindo mengkritik tajam banget, terang-terangan itu bahasanya tuh tajam banget ya. Kalau kata Brikha Dewi, sakitnya saya terkadang saya di situ merasa sedih, atau kata Cita-Citata itu sakitnya tuh di sini gitu ya. Nah, benar-benar tajam banget bahasanya. Nah, tapi kalau PNI baru, perjuangannya tidak seperti Partindo, tapi menggunakan sistem kaderisasi politik atau pendidikan politik untuk mencetak calon pemimpin. Jadi ketika orang sudah bergabung di PNI, itu kemudian ditatar, kemudian diberikan sebuah pendidikan agar dia bisa disiapkan jadi calon pemimpin. Andai kata pemimpin satu ditangkap, ada pemimpin yang lain menggantikan. Ini ditangkap, ada yang lain. Jadi ibaratkan selain dengan kaderisasi politik, juga regenerasi kepemimpinan. Kemudian PNI baru, surat kabarnya adalah Daulah Rakyat. Cuman sayang, organisasi ini bubar karena pemimpinnya ditangkap oleh Belanda. Nah, teman-teman, saya baca dari bukunya John Ingelson yang berjudul Paradise Exile atau Surganya di Pembuangan. Jadi tokoh pergerakan nasional itu seperti Muhammad Hatta ini dibuang ke daerah Digul, teman-teman. Boven Digul ya, di Papua sana. Tapi kenyataan ketika mereka sampai di Papua, justru mereka bertemu dengan orang-orang yang komunis. Nah, dari situlah kemudian Muhammad Hatta yang seorang nasionalis itu kemudian bersitegang dengan komunis. Nah, disitulah kemudian Hatta tahu bahwa orang komunis itu seperti ini. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa di dalam bukunya Paradise Exile itu, karya John Ingelson, bahwa seorang yang ditahan di sana itu ketika dia malam hari harus sedia apa? Pil kina, teman-teman. Ya. Kenapa pil kina, Pak? Karena kondisi Digul pada waktu itu dekat sungai dan banyak rawa-rawa, dan bahkan nyamuknya gede-gede, teman-teman. Kalau di kita kan nyamuk kebon ya. Kalau di sini nyamuk kebon ya, di Setu itu nyamuk kebon. Kalau di sana benar-benar nyamuknya itu Anopheles ya. Anopheles itu yang buat malaria, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia kena, otomatis konsumsi terhadap kinanya banyak. Nah, ada dua hal yang menjadi efek samping dari konsumsi kina ini. Selain gendang telinganya rusak, ada gangguan, dia cenderung baperan atau lekas marah kalau misalkan disinggung dikit gitu. Nah, ada sebuah hal yang menarik dari sosok Muhammad Hatta ini ketika dia dipindahkan dari Digul ke Banda Neira, teman-teman.
Seperti kita tahu bahwa Muhammad Atta itu lulusan Belanda dan kemudian dia gelarnya sarjana ekonomi, yang nanti mungkin kalian kenal bahwa Muhammad Hatta mendapat julukan selain Bapak Proklamator menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Nah, ketika di Banda Neira dia mencoba masak nasi, teman-teman. Nah, ternyata bagaimana nasinya? Gosong, teman-teman. Akhirnya dikritik oleh temannya. Wah, baru kali ini Bung Hatta yang ekonomis jadi tidak ekonomis. Nah, itu ya sosok dari Muhammad Hatta. Saya ulang sekali lagi. Jadi PNI Baru itu merupakan organisasi yang memiliki kesamaan dengan Partindo, yaitu non-kooperatif. Perjuangannya berbeda dengan Partindo. Kalau Partindo cenderung mengkritik, kalau PNI cenderung pendidikan politik untuk mencetak calon pemimpin Indonesia. Nah, kemudian ketika pemimpin satu dia ditangkap, kemudian diganti oleh pemimpin yang lain. Dalam bahasa organisasi, yaitu regenerasi kepemimpinan. Lalu surat kabarnya adalah Daurah Rakyat, dan organisasi ini dibubarkan karena pemimpinnya ditangkap oleh Belanda. Oke, itu keterangan saya mengenai PNI Baru. Saya lanjutkan lagi untuk yang slide berikutnya. Oke, Parindra sekarang. Parindra itu kepanjangan dari Partai Indonesia Raya, teman-teman. Fotonya ada di sebelah kanan. Parindra adalah partai yang didirikan di Kota Solo oleh seorang tokoh bernama Dr. Sutomo. Kemudian Parindra merupakan fusi atau penggabungan dari Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia. Tujuan Parindra adalah Indonesia Raya. Jadi Indonesia yang benar-benar merdeka ya, bebas dari keterkaitan dari kerajaan Belanda. Nah, teman-teman, dalam mewujudkan Indonesia Raya, yang dilakukan oleh Parindra apa aja? Satu, memperkuat persatuan dan kesatuan. Menjalankan aksi politik untuk menjalankan aksi politik untuk mencapai pemerintahan demokratis. Dan yang ketiga, memajukan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Saya ulang sekali lagi. Jadi yang disebut Parindra itu kepanjangannya Partai Indonesia Raya, didirikan oleh Sutomo, dan Parindra merupakan gabungan dari Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia. Tujuan dari Parindra adalah Indonesia Raya, Indonesia yang bebas dari keterkaitan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Nah, cara mencapai Indonesia merdeka ada 3, memperkuat persatuan dan kesatuan, menjalankan aksi politik untuk pemerintahan yang demokratis, dan memajukan ekonomi dan sosial. Itu untuk Parindra. Lanjut berikutnya. Gerindo. Teman-teman, ada yang tahu itu foto siapa? Muhammad Yamin. Siapa? Muhammad Yamin, betul. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita telaah lagi, Muhammad Yamin itu ada keterkaitannya nggak dengan sosok Gajah Mada? Nah, ini. Jadi kalau kalian selama ini melihat ada patung Gajah Mada, ya ini tokohnya, teman-teman. Ya, ini Gajah Mada nih. Nah, ini tokohnya nih, teman-teman. Ya. Nah, Muhammad Yamin ini juga, teman-teman, yang pernah mengeluarkan statement bahwa bendera kita yaitu merah putih pernah digunakan pada tahun 4000 sebelum Masehi. Itu Muhammad Yamin, teman-teman. Nah, kita mulai ya. Gerindo. Gerindo kepanjangan dari Gerakan Indonesia Raya. Nah, tokohnya tadi sudah saya sampaikan, ada Sartono, ada Sanusi Pane, dan Muhammad Yamin. Nah, tujuannya apa, Pak? Tujuannya itu Indonesia merdeka, memperkokoh ekonomi, mengangkat kesejahteraan buruh, dan memberikan bantuan bagi yang menganggur, gitu ya. Jadi Gerindo itu kepanjangan dari Gerakan Indonesia Raya, tokohnya adalah Sartono dan Sanusi Parne serta Muhammad Yamin. Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka. Nah,
Kemudian memperkokoh ekonomi Indonesia, mengangkat kesejahteraan kaum buruh, dan memberi bantuan bagi kaum pengangguran. Nah ini ya untuk Gerindo materi yang tadi saya sampaikan. Yuk lanjut berikutnya. Nah ini tokoh Muhammad Husni Tamrin teman-teman. Gabungan Politik Indonesia disingkat GAPI teman-teman. Nah, minggu lalu saya pernah menyampaikan bahwa kaum pergerakan nasional melakukan perjuangan melalui Volksraad ya, melalui Dewan Rakyat. Yang kemarin saya sampaikan ada 3 ya. Yang pertama ada Front Nasional, yang kedua ada petisi Sutarjo, dan yang ketiga ada mosi dari Muhammad Yamin. Yang kemarin sudah saya sampaikan mengenai apa yang istilah yang dirubah ya teman-teman ya. Nah ini tokohnya. Nah Muhammad Husni Tamrin ya, atau Mosi Tamrin ya. Muhammad Husni Tamrin ini adalah seorang tokoh dari kaum Betawi ya, dari pemuda Betawi, di mana anggota dari GAPI ini beberapa organisasi ya. Yang pertama ada Parindra, ada Gerindo, ada Pasundan, ada Minahasa, PSII, PII, dan Perhimpunan Politik Katolik Indonesia. Nah, kemudian teman-teman, tujuan dari GAPI yaitu Indonesia berparlemen. Apa itu Indonesia berparlemen? Yaitu sebuah tuntutan bahwa pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai parlemen sendiri. Saya ulang sekali lagi. Gabungan Politik Indonesia atau GAPI didirikan oleh atau inisiatif dari Muhammad Husni Tamrin, anggotanya dari Parindra, Gerindo, Pemuda Pasundan, kemudian Persatuan Minahasa, Partai Sarekat Islam Indonesia, Partai Islam Indonesia, dan Perhimpunan Politik Katolik Indonesia. Tujuannya apa? Yaitu Indonesia berparlemen. Artinya Indonesia memiliki parlemen sendiri. Baik, itu untuk Gabungan Politik Indonesia. Lalu berikutnya pokok perjuangan dari GAPI. Yang pertama, pelaksanaan the right self-determination. Kalau dalam bahasa kita berdiri di atas kaki sendiri. Berikutnya ada persatuan kebangsaan atas dasar demokrasi politik, sosial, dan ekonomi. Kemudian pembentukan parlemen yang dipilih secara bebas dan umum, dan mewakili dan bertanggung jawab kepada rakyat. Lalu membentuk solidaritas Indonesia Belanda untuk menghadapi kekuatan fasis. Nah, teman-teman, ada yang masih ingat nggak apa itu fasis yang sudah saya sampaikan minggu lalu? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak itu fasis itu apa? Ya, fasis itu apa? Ada yang masih ingat? Yo, yang disebut fasis itu adalah sebuah paham di mana menganggap negaranya itu lebih baik ketimbang negara lain, menyombongkan negaranya, kemudian menganggap negara lain itu di bawah dia. Nah, otomatis dengan sikap itu, otomatis dia tidak menghargai negara lain. Nah, itu yang namanya fasisme. Kalau dalam bahasa guru sejarah kakak dulu, ya, guru saya dulu, maaf, itu lebih cenderung apa? Lebih cenderung nasionalisme berlebihan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengangkatan lebih dari orang Indonesia dalam jabatan negara. Jadi mengangkat orang Indonesia termasuk Putra Dewan Hindia. Saya ulang sekali lagi, pokok perjuangan GAPI yang pertama yaitu melaksanakan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, kemudian persatuan kebangsaan atas dasar demokrasi politik sosial ekonomi, pembentukan parlemen, kemudian membentuk solidaritas Indonesia dan pengangkatan orang Indonesia di pemerintahan. Nah, terakhir respon dari pemerintah kolonial. Nah, terakhir ini ya. Oke.
Jadi respon dari pemerintah kolonial adalah adanya Komite Visman. Nah, Komite Visman itu tujuannya adalah menyelidiki perubahan ketatanegaraan. Nah, di mana dalam perubahan ketatanegaraan ini disampaikan bahwa hasil dari penelitian mereka, rakyat Indonesia berkeinginan hidup dalam ikatan kerajaan Belanda. Artinya tidak mau merdeka. Cuman ditolak oleh GAPI. Kenapa? Karena dianggap sebagai rekayasa dan bertentangan dengan keinginan rakyat Indonesia. Saya ulang sekali lagi, respon pemerintah kolonial terhadap GAPI ini dibentuk Komisi Visman. Kenapa disebut Komisi Visman? Karena dipimpin oleh Visman, ya. Oke. Nah, tugas komisi ini adalah apa? Menyelidiki dan mempelajari perubahan ketatanegaraan. Dan kemudian Komisi Visman dalam penelitiannya itu dijelaskan bahwa bahwa rakyat Indonesia tidak mau lepas dari kerajaan Belanda. Cuman ini ditolak. Kenapa? Karena hanya rekayasa dan bertentangan dengan keinginan dari rakyat Indonesia. Baik, teman-teman dari kelas IPS 3 dan IPS 4. Nah, materinya sudah selesai. Sebelum saya tutup, saya ingin konfirmasi absensi dulu sebentar. Mohon waktunya ya, 5 menit aja. Untuk kelas MIPA 3. Baik, kelas MIPA 3 ya. Oke. Yang belum, coba Azhar nggak ada, kemudian tadi ada chat. Oke, Kalisa, oke. Kemudian Jason, Raditya ada nggak Raditya? Raditya ada nggak? Oke, sebentar ya. Oke, nggak ada. Kemudian Cynthia juga nggak ada, Syafina. Nah, Syafina juga nggak ada nih. Oke. Baik, kemudian untuk yang IPS 4, kayaknya udah semua ya. Oke. Baik, gitu aja mungkin ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.